Hari ini Nyonya Jeje Paung pergi ke sebuah toko untuk membeli ini nih, yaitu gunting pemangkasan ya. Gunting untuk motong dahan atau motong daun. Soalnya di rumah ada beberapa tanaman cabai dan terong yang mau kami remajakan kembali dengan cara pemangkasan karena memang usia mereka udah lansia. Seperti tanaman cabai yang ini ya, kita lihat daunnya udah banyak yang rontok dan udah nggak berbuah lagi. Makanya harus segera dilakukan pemangkasan supaya nanti bisa produktif lagi, supaya bisa menghasilkan buah yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Emang nggak sayang tuh tanaman dipotong-potong? Ya enggak lah, justru pemangkasan itu mempunyai banyak manfaat guys, yaitu dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi nanti daun-daun muda akan bermunculan guys. Yang pasti daun-daun baru ini akan lebih produktif dan lebih aktif dalam melakukan fotosintesis yang efeknya akan menghasilkan buah yang jumlahnya lebih banyak guys. Dengan kata lain, pemangkasan justru membuat tanaman dapat tumbuh lebih baik dan sehat. Terus bagian mana aja tuh yang perlu dipangkas? Kita bisa memangkas daun-daun yang rusak seperti ini ya. Ini kalau kita lihat pada robek, pada bolong-bolong karena kena hama belalang. Jadi di sini tuh saya sering banget nemu belalang yang benar-benar makanin daun terong saya ini sampai robek. Ini coba kita lihat, kelihatan kan ini agak-agak burem. Coba saya fokuskan ya. Ini hama belalang ini harus kita musnahkan guys, karena bahaya, daun-daun kita bisa habis semua dilahap oleh doi. Tapi kasihan Bu, mereka kan cuma numpang makan. Jangan bumi hanguskan mereka please. Gak mau tahu, they must go away of my garden now. Selain itu daun-daun yang sudah tua atau yang sudah kering, yang sudah kuning juga harus disingkirkan ya. Seperti ini daun terong, terus ini daun cengek, itu nanti bakal saya pangkas. Ini juga ada bagian ranting tanaman cabai yang udah kering, ini harus dipotong dari pangkalnya, dari sumbernya. Ini ada di bagian bawah. Lalu wajib pangkas juga daun-daun yang tidak sehat atau yang terkena virus, terkena penyakit ya. Dan yang terakhir, buah-buahan yang sudah waktunya panen harus segera dipanen, atau yang sudah terlalu tua dan busuk itu juga harus di. Dengan menggunakan gunting baru ini, yeay, langsung aja yuk kita kerjakan. Seperti yang tadi sudah dibilang ya guys, buah yang terlalu matang harus dipangkas. Dan ini saya sedang melakukan pemangkasan pada tanaman terong terong bulat ya, atau terong lalap. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak yang akan saya pangkas karena bagian daun yang udah tua atau udah rusaknya juga nggak terlalu banyak, hanya sedikit ya guys. Ini ya guys, setelah dipangkas jadi daunnya masih rimbun gitu. Dan yang ini adalah terong ungu. Yuk kita pangkas juga yang ini ya. Bu, kapan waktu terbaik untuk memangkas tanaman? Waktu yang terbaik untuk memangkas tanaman adalah di pagi atau di sore hari guys. So please, jangan dilakukan di siang hari ya. Soalnya nanti kulit kalian jadi tambah gelap loh. Enggak ding, bukan itu alasannya guys. You're so funny. Gini loh, ketika kita memangkas tanaman, sebenarnya kita itu melukai tanaman tersebut. Jadi kalau dilakukan di siang hari, di bawah terik matahari yang suhunya tinggi, itu justru membuat tanaman itu bisa menjadi stres. Yang akibatnya mungkin malah bisa mati tanamannya. Tanaman terong tadi sudah ya guys, sekarang tanaman cabai. Waduh, tanaman cabai kami tuh loh, aduh parah, terserang virus guys, terserang penyakit. Makanya daunnya pada rontok gitu semua. Makanya pemangkasan yang akan saya lakukan ini cukup ekstrim ya, alias besar-besaran. Soalnya ya memang harus diselamatkan di tanaman. Tapi walaupun banyak bagian yang dipangkas, tetap ya ada daun yang saya tinggalkan, yaitu daun yang sehat, supaya dia bertugas untuk berfotosintesis yang nantinya bisa memunculkan daun-daun baru. PR lah bagi daun-daun yang disisakan itu. Tapi karena saya takut kalian bosen ya nonton video yang cuman motongin daun atau batang aja, jadi saya mau skip aja. So langsung kita ke hasil akhir pemangkasan tanaman cabenya. Ini dia.
Hampir 80% daunnya botak ya guys, tapi jangan khawatir, selama perawatan kita benar, mereka masih bisa survive kok. Khusus untuk tanaman cabai ini, saya mau memindahkan mereka ke pot yang lebih besar. Jadi saya mau menggunakan ini guys, pot dari galon bekas yang udah saya siapkan sebelumnya. Pemindahan tanaman ini bertujuan agar akar bisa berkembang lebih leluasa. So, what to do is, siapkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Masukkan tanah tersebut ke dalam pot sampai ketinggian sekitar ya 1/4-nya lah. Dan ini sedang diuyak-uyak biar tanahnya turun dan dipadatkan juga ya. Agar tanah yang di polybag ini tidak ambiar ketika dipindahkan, jadi saya beri air supaya nanti ketika polybagnya dirobek, bentuknya itu tetap padat seperti ini nih. Dengan bentuk tanah yang masih utuh seperti ini, itu tidak akan merusak perakarannya ya. Pelan-pelan kita pindahin supaya tanahnya nggak pecah. Ya, sukses. Harusnya ibu pakai sarung tangan, jangan kotor-kotoran begitu. Idealnya sih memang begitu guys, pakai sarung tangan. Tapi berhubung Nyonya JJ Paung ini rock and roll, nggak apa-apa lah. Bilang aja nggak punya sarung tangan, jangan banyak alasan. Memang ya. Lalu kita siram lagi dengan air yang jangan terlalu berlebihan. Singkat cerita, ini semuanya sudah saya pindahkan ke pot galon. Untuk sementara waktu, sekitaran 2-3 hari, tempatkan mereka di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Oh ya guys, ini juga tanaman cengeknya udah saya pangkas ya, tapi videonya tidak saya tampilkan tadi. Dan mereka pun saya taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Begitu juga dengan tanaman terong, sama, tempatkan mereka di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang terakhir guys, saya akan semprotkan mereka pupuk daun yang mengandung asam amino. Asam amino dapat mengurangi resiko kematian pada tanaman setelah pemangkasan dan transplanting atau pemindahan pot. Dan karena ini merupakan pupuk daun, jadi pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan secara merata ke bagian daun. Oke guys, itu kegiatan saya beberapa hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian punya kritik dan saran, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian suka, beri like dan subscribe-nya dong. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Berkebun ala-ala JJ Paung.